Hai, kembali jumpa dengan saya Son Zarni pada video tutorial seri praktikum mikrotik menggunakan GNS3. Kali ini kita akan mempraktikkan static root pada mikrotik router OS. Skenarionya, kita diberi tugas oleh kepala sekolah dari sebuah SMK. Kita diminta merancang, membangun, dan mengkonfigurasi jaringan komputer untuk sekolah tersebut. Kita buat catatan untuk memudahkan pekerjaan kita. Yang akan kita rancang dan bangun tersebut adalah jaringan komputer untuk 3 kompetensi keahlian. Di tiap kompetensi keahlian tersebut ada 2 buah labor komputer. Masing-masing labor memiliki 20 unit komputer. Agar masing-masing labor bisa berdiri sendiri dan tidak mengganggu labor lain, maka kita gunakan router untuk menghubungkan tiap labor dalam kompetensi keahlian yang sama. Walaupun dipisahkan oleh router, semua labor tetap bisa saling komunikasi. Router yang ada di kompetensi keahlian TKJ terhubung ke router yang ada di RPL. Lalu router yang ada di RPL tersebut juga dihubungkan ke router yang ada di multimedia. Oleh admin sekolah, kita diberikan sebuah network address untuk keseluruhan jaringan komputer ke 6 labor tersebut, yaitu 192.168.26.0/24. Karena kita memiliki 6 labor, tentu kita membutuhkan 6 network address. Maka satu network address ini kita pecah. Cara memecah satu network menjadi beberapa network kecil dapat dilihat di video tutorial tentang subnetting pada channel saya ini. Letaknya di playlist konsep. Karena kita butuh 6 subnetting untuk 6 labor dan 2 subnetting untuk network antar router, maka kita gunakan subnetting dengan slash atau prefix 27. Di subnetting slash 27 ini, satu subnetnya bisa untuk 30 IP address, sementara kita hanya butuh untuk 20 PC. Untuk bisa koneksi ke internet, kita diberi admin sekolah koneksi ke jaringan yang ada internetnya. Koneksi ke jaringan tersebut melewati router yang ada di TKJ. Adapun untuk gateway default rootnya adalah 192.168.26.254/30. Maka di interface router TKJ yang terhubung ke gateway tersebut IP addressnya adalah 192.168.26.253/30. Oke, dari catatan ini kita buat addressing table-nya. Selain untuk memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi router dan PC, addressing table juga untuk dokumentasi dari jaringan yang kita bangun. Oke, ini dia addressing table-nya yang kita buat berdasarkan informasi yang kita dapat di catatan tadi. Selanjutnya kita coba desain topologi jaringan kita di GNS3. Dan kita coba konfigurasinya juga. Kita pindah ke GNS3. Oke, kita mulai desain topologinya di GNS3 berdasarkan dari addressing table dan informasi catatan yang kita buat. Tiap labor kita representasikan dengan satu PC saja. Setelah kita rapikan topologinya di GNS3 ini, kita akan menghubungkan semua perangkat dan mengganti nama perangkat yang ada di GNS3 ini berdasarkan dari addressing table yang telah kita buat. Untuk mikrotik 1 kita ganti menjadi RTKJ, mikrotik 2 kita ganti dengan RPL, dan mikrotik 3 akan kita ganti menjadi RMM. Lalu untuk PC 1 kita ubah menjadi PC TKJ 1, lalu PC 2 ini kita ubah menjadi PC TKJ 2, dan PC 3 ini kita ubah menjadi PC RPL 1, PC 4 kita ubah menjadi PC RPL 2, lalu ada di PC 5 kita ubah menjadi PC MM1, dan PC 6 kita ubah menjadi PC MM2. Oke, kita mulai.
Selanjutnya kita hubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan ini. PC TKJ 1 disambung ke switch, lalu dari switch disambung ke Ether 1 pada router TKJ. Lalu PC TKJ 2 juga demikian, dari switch lalu disambungkan ke Ether 2 dari router TKJ. PC RPL 1, klik Ethernet 1, klik lagi, klik Ethernet 1, lalu PC RPL 2, klik Ethernet 0, klik Ethernet 1, klik lagi Ethernet 2, lalu PC MM, Ether 3 dari router TKJ dihubungkan ke Ether 3 dari router RPL. Ether 4 RPL kita koneksikan ke Ether 3 di router MM. Sedangkan Ether 4 pada router TKJ nanti dihubungkan ke router yang dikelola oleh admin sekolah. Kita tambah satu router lagi. Router ini menjadi kewenangan dari admin sekolah. Router ini terhubung ke internet. Jadi router ini difungsikan sebagai internet gateway. Konfigurasi internet gateway bisa dilihat pada video seri sebelumnya. Oke, untuk topologinya telah selesai. Kita lanjut untuk pemberian network address dari masing-masing perangkat. Oke, rancangan topologi telah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi semua router dan PC, sehingga semua PC dapat saling komunikasi dan berinternet. Kita mulai dari router TKJ, klik kanan, lalu klik start, double klik. Ketikkan admin, enter, passwordnya enter saja karena masih kosong, yaitu masih default. Ketik N, kita ganti identitas router ini, perintahnya system identity set name. Sesuai dengan topologi, nama routernya adalah RTKJ, enter. Kita lihat system identity print, enter. Oke, sekarang kita beri IP address. Kita lihat kembali addressing table. Untuk Ether 1, IP-nya adalah 192.168.26.30. Kita ketikkan perintahnya untuk pemberian IP address, IP address at address 192.168.26.30/27. Oke, geser dulu. Interface header 1, enter. Lalu untuk Ether 2, ini IP addressnya, IP address at address 192.168.26.62/27. Interface header 2, enter. Lalu untuk Ether 3, 193 slash. Nah, sekarang tidak lagi slash 27 karena ini subnet masknya adalah 252, berarti ini adalah slash 30. Interface Ether 3, enter. Dan terakhir IP untuk Ether 4, 253, interface Ether 4. Nah, kita konfigurasi, perintahnya IP address print, enter. Selesai pemberian IP address untuk router TKJ.
Kita kembali ke Genestry. Kita sekarang ke PC TKJ1. Klik kanan, start, double klik. Kembali ke solar putih, ini dia. Kita ganti nama PC-nya sesuai dengan topologi Genestry dengan perintah set PC name PC TKJ1. Enter. Nah, sekarang namanya telah berubah menjadi PC TKJ1. Kita beri IP address PC ini berdasarkan dari catatan addressing table kita. PC TKJ1 IP-nya adalah 261. Oke, IP 192.168.261/27. Gateway-nya 2630. 192.168.2630. Enter. Kita lihat hasilnya, show IP, enter. Nah, DNS belum kita masukkan. IP DNS 192.168.2630. Enter. Kita verifikasi show IP. Nah, sekarang telah lengkap, ada DNS dan ada IP address serta gateway untuk PC TKJ1. Kita beralih ke PC TKJ2. Klik kanan, start, double klik, lihat di solar putih. Kita ganti namanya set PC name PC TKJ2. Enter. Beri IP address, IP. Kita lihat IP addressnya PC TKJ2 26.33 192.168.2633/27. Gateway 62 192.168.2662. Enter. Oke, kita lihat show IP, enter. DNS nya belum, IP DNS 192.168.2662. Enter. Show IP sudah lengkap, ada DNS, ada gateway, dan ada IP address. Kita verifikasi untuk ping ke router TKJ. Ping 192.168.2662. Enter. Oke, connect dari PC TKJ2 ke router TKJ. Kita coba ping dari PC TKJ1. Ping 192.168.2630. Enter. Oke, selesai. PC TKJ1 dan PC TKJ2 telah koneksi ke router TKJ untuk layer 3 nya. Kita simpan konfigurasi di PC TKJ1 dan PC TKJ2 dengan perintah save. Enter. Save, enter. Kita lanjut pekerjaan ke router RPL. Klik kanan di router RPL. Klik start. Double klik. Karena router kita masih dalam kondisi default, maka untuk loginnya ketikkan admin. Enter. Passwordnya juga kosong, klik enter. Tekan add. Kita ganti identitasnya. System identity set name RPL. Enter. Oke, kita coba lihat sesuaikah koneksi router RPL ke router TKJ lewat Ether 1 pada router RPL ini. Perintahnya IP neighbors print. Enter. Ini adalah interface dari router RPL yang terhubung ke router dengan identitasnya RTKJ. Dan ini adalah IP address dari interface router TKJ tersebut. Kita lanjut, kita beri IP address. Kembali kita lihat addressing table. Untuk Ether 1 IP-nya adalah 26.94. IP address address 192.168.2694/27. Interface header 1. Enter. Lalu untuk Ether 2 26.126 interface Ether 2. Enter. Lalu untuk Ether 3 194 Ether 3. Enter. Dan Ether 4 197 Ether 4. Enter. Kita lihat hasilnya IP address print. Oh, ada kesalahan sedikit.
ini harusnya /30, tertulis /27, dan ini harusnya /30 juga. Maka kita harus ganti. Perintah gantinya adalah IP address set number 2, yang flag ini. Apa yang kita ganti yaitu IP addressnya. Maka di sini diketikkan address 192.168.26194/30. Enter. Kita coba lihat IP address print. Enter. Nah, sekarang telah berubah menjadi 194/30, yang sebelumnya /27. Nah, ini lagi yang akan kita ganti, yaitu di baris ketiga. Perintahnya IP address set number 3, address 192.168.26197/30. Enter. Kita coba lihat IP address print. Enter. Oke, untuk interface setter 3 telah sesuai dengan addressing table kita, yaitu /30, dan enter 4 juga demikian, telah kita ubah menjadi /30. Untuk PC RPL1 dan RPL2, router MM serta PC MM1 dan PC MM2, kita lakukan hal yang sama seperti pada konfigurasi pada router TKJ dan router RPL ini, serta PC TKJ1 dan PC TKJ2 ini. Tentu IP addressnya disesuaikan dengan addressing table yang telah kita buat. Oke, untuk mempersingkat durasi video tutorial ini, konfigurasi PC RPL1, PC RPL2, router MM, PC MM1 dan PC MM2 tidak saya tampilkan di video ini. Oke, semua router dan PC telah kita beri IP address. Kita lanjut ke inti materi kita, yaitu static root. Untuk konsep tentang static root dapat dilihat di channel saya Sonzarni pada playlist Mikrotik dengan judul konsep static routing. Kita tahu bahwa parameter routing untuk routing entry itu adalah destination address dan gateway. Destination address adalah remote network atau network yang tidak terhubung langsung atau direct connected dengan router. Contoh untuk router TKJ ini, remote networknya adalah ini, dan ini. Dan ini untuk remote network internet. Untuk yang direct connected atau terhubung langsung seperti network ini, dan ini serta network ini, tidak perlu kita buat routing entry-nya. Sedangkan gateway adalah IP perangkat di depan router yang menjadi penghubung ke remote network. Contoh bagi router TKJ, untuk mencapai remote network yang ini, dan ini, harus melewati router RPL. Maka untuk gateway-nya digunakan IP address dari interface router RPL yang terhubung ke router TKJ ini. Untuk remote network internet bagi router TKJ ini, gateway-nya adalah IP address yang ada di sini. Jadi paket yang keluar dari router TKJ untuk menuju ke remote network ada dua arah. Yang satu ke kanan ini dan yang satu lagi ke kiri sini. Untuk yang ke kiri ini ke internet, yaitu default route, destinasi addressnya adalah 0.0.0.0/0. Gateway-nya adalah IP address dari router ini, yaitu 192.168.26.254. Sedangkan untuk yang ke kanan ini, karena kita menggunakan subnetting, maka routing entry bisa kita ringkas. Kita tidak perlu memasukkan semua remote network ini ke tabel routing. Meringkas itu kita kenal dengan istilah sumarisasi. Oke, kita coba ringkas. Network address remote network dari RTKJ ini, kita bisa lihat bahwa 3 digit awal sama, yang beda hanya digit yang keempat. Nah, digit yang keempat ini kita ubah menjadi bilangan biner 8 bit. Setelah kita ubah jadi bilangan biner, ternyata dari 5 remote network ini
Kalau kita gunakan 1 bit awal atau bit ke-25 secara keseluruhan, maka yang sama hanya 2, 3 lagi beda. Jadi kita tidak bisa pakai bit ke-25 ini. Maka kita pakai 24 bit saja. Karena yang sama hanya 24 bit awal, yaitu 192.168.26. Maka network address yang digunakan untuk destination address untuk kelima remote network ini adalah 192.168.260/24. Dan gateway-nya adalah IP address dari interface router RPL ini, yaitu 192.168.26198. Selanjutnya untuk tabel routing router RPL ini. Arah paket dari router RPL ini juga dua, satu ke kiri ini dan yang kedua ke kanan ini. Nah, yang arah ke kiri ini ada network address ini, yaitu 192.168.2632/27, ada network address 26.0/27, ada network address 26.252/30 dan default route yaitu internet. Sedangkan yang ke arah kanan ini network address-nya adalah yang ini, yaitu 192.168.26.128/27 dan 26.160/27. Kalau untuk yang ke kiri ini kita gunakan destinasi address-nya default route, yaitu 0.0.0.0/0. Gateway-nya IP router TKJ ini, yaitu 192.168.26.193. Mengapa default route yang kita gunakan? Karena pertama, arah ke kiri ini memang menuju ke internet. Dan kedua, destinasi default address itu artinya ke semua network address. Jadi network address yang ini, dan ini masuk ke dalam network address default route. Sedangkan paket yang menuju ke arah kanan ini kita lakukan sumarisasi sama seperti di router TKJ. Nah, dari dua remote network ini 3 digit awal atau 24 bit awal sama, yang beda hanya digit keempat atau 8 bit terakhir. Kita ubah ke bilangan binar digit keempat ini. Nah, sekarang terlihat ada 2 bit awal sama, yaitu yang 10 ini. Kita ambil 2 bit awal ini menjadi subnet, maka dari 24 bit ditambah 2 bit ini, maka kita bisa pakai network address untuk destinasi addressnya menggunakan prefix atau /26. Jadi network address untuk destinasi addressnya adalah 192.168.26.128/26. Dan gateway-nya adalah IP address dari interface ini, yaitu 192.168.26.198. Nah, di router MM ini arah paket menuju ke remote network hanya satu, yaitu ke kiri ini. Dan ke kiri ini ada destinasi address untuk internet, yaitu default route. Maka kita bisa gunakan hanya default route untuk destinasi addressnya dengan gateway IP address interface yang di sini, yaitu 192.168.26.197. Selanjutnya kita mulai mengkonfigurasi static route untuk ketiga router tersebut. Kita mulai dengan router TKJ.